Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari SDN 1 Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, akan melaksanakan video peer teaching dalam menuntaskan tugas UKIN PPG PAI tahun 2024 LPTK Win Siber Syekh Nurjati Cirebon. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati saja ya. Siap, duduk rapi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya sehat? Semuanya semangat? Dengan sehat dan semangat, maka ilmu yang kita dapatkan akan mudah kita peroleh ya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semuanya harap berdiri. Sebelum kita memulai, silakan siapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan? Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Kewajiban usia balik. Ya, tanda-tanda usia balik. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan model pembelajarannya PDF. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, memahami makna hijrah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab hijrah. Ya. Yang ketiga, memahami kisah perjalanannya. Ya, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang keempat, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kelima, menjelaskan hikmah di balik hijrah Nabi Muhammad. Yang keenam, membiasakan sikap percaya diri, ya, teguh pendirian dan tanggung jawab. Serta yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Lalu pertanyaan pemantiknya, apakah kalian mengetahui kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah? Ataukah apakah kalian mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah? Dan menjelaskan apa saja yang kita ambil hikmahnya dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Coba kalian perhatikan
gambar kira-kira pada saat zaman Nabi. Apalagi yang ada di sana kalian? Ya, tentang hijrah, tentang perjalanan hijrah. Ya, Ibu akan menampilkan video, kalian perhatikan, ya, tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita sudah belum ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan berhutang hijrah, bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, kami sudah katakan tidak tidak. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil dan dapat mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman,
Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa kau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Mesir. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku bersamamu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut birunya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Kita semua. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya kabur. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Pencuri sengaja orang menuju Madinah. Dia pasti berjauh. Yang lainnya, awasi bodoh mereka. Jangan biarkan mereka mendiam dari dalam apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari malam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksa dari dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Makkah. Dua, Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. Tiga, Amir bin Umayyah, pembantu Abu Bakar yang menjabat sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Di sekitar sini ada jejak api milik Amir. Apa kita dari ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di tengah-tengahnya para burung membuat sarang.
Kamu sudah lewat. Bahkan ada seorang pelapor dan gurunya masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas di dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka bisa dibawa, pastilah kita akan melihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Jika ada dua orang yang pergi bersama, yang yang ketiganya adalah Allah. Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju beda atau sampaikan yang kotor. Cukup dengan seorang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Coba kalian bisa berenang? Inilah sahabatku yang menjelang jalan untuk pergi ke Yasrib. suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah musuh. Rasul kata gerintir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Nah, di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah SWT. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Ya, setelah menampilkan video, setelah kalian mengamati video tersebut, ya, apa yang menjadi bahan pertanyaan atau apa yang menjadi kalian hasil mengamati gambar video tersebut? Ya, boleh. Apa itu yang boleh? Ya, kita menanyakan mengapa sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada lagi? Ya, boleh. Hikmah, ya. Hikmah dari hijrah kira-kira apa ya? Ada lagi? Berarti apa yang menjadi pengertian dari hijrah? Nah, sebelumnya Ibu akan membahasnya ya. Hijrah, apa itu hijrah? Hijrah itu perjalanan atau perpindahan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad dan pengikutnya para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Lalu tadi ada yang bertanya penyebabnya apa yang bisa hijrah? Ya, penyebabnya apa hijrahnya itu? Yang pertama, ya, sebab hijrah dakwahnya di Mekah kurang berkembang, ya, karena mendapat perlawanan
perintah Nabi Muhammad tersebut ya. Yaitu satu, dengan perjalanan ini hikmahnya yaitu awal berkembangnya agama Islam ya. Agama Islam berkembangnya di Madinah itu awalnya seperti itu ya. Lalu lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kalian diskusikan dengan kelompoknya ya.
agama. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian masing-masing. So, kerjakan. Yang sudah boleh serahkan ke ibu. Mari kumpulkan semua tugasnya. Oke, selanjutnya ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Tadi yaitu arti hijrah adalah perpindahan atau perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Sebab-sebabnya tadi yang pertama apa? Karena mendapat perlawanan dari para pemuda kaum Quraisy, ya. Terus apalagi? Karena perintah dari Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu dengan hijrahnya Nabi Muhammad itu menjadi awal berkembangnya agama Islam. Ya, itu hasil refleksi atau menyimpulkan dari materi yang sekarang. Ya, untuk tindak lanjutnya minggu depan kita belajar tentang Al-Quran surat Yasin. Ya, seperti itu. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.